Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Kaisar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan. Seiring dengan harapan kita, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, selama di bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Kaisar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu Bapak Ustadz Dr. Ardian Husaini yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan tema pendidikan keluarga dan tantangan globalisasi. Kita ada waktu sampai setengah dua Ustadz, mungkin 10 menit untuk sesi tanya jawab. Baiklah, sebelum kita mulai acara kajian ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin sekalian, saya minta maaf karena sebetulnya ada rapat jam 1 di Tebet ya. Karena ada teman-teman yang sedang berjuang di satu bidang hukum, itu minta saya hadir juga. Jadi nanti mungkin nggak bisa sampai setengah 2 ya, jadi jam 1 saya akhiri, nanti kalau ada perlu tanya jawab sebentar. Jadi tema yang ingin saya bahas siang hari ini adalah tema pendidikan keluarga ya, karena saya melihat inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Kita nanti nggak bertanggung jawab terhadap gubernur, ya presiden, ya apalagi sekjen PBB gitu. Suka kadang-kadang kita tuh mikir yang gede-gede gitu ya. Mikir yang gede juga penting ya, mikir gubernur harus baik, presiden harus baik juga penting, kita berjuang juga penting. Tapi yang jelas-jelas nanti diminta di akhirat pertanggungjawaban kita itu ya. Kita itu diberikan amanah dalam hidup ini, dan amanah itu nanti akan ditanya oleh Allah ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pengembala. Ra'in sebetulnya pengembala. Setiap kamu itu pemimpin. Nah, kamu nanti akan diminta pertanggungjawaban, mas'ulun ya, kamu akan ditanya nanti tentang segala sesuatu yang di bawah tanggung jawabmu gitu kan. Jadi kalau kita sudah dikasih amanah di diri kita, kemudian keluarga kita, ya semakin banyak nikmat dan amanah ya semakin besar juga ya. Tumalatus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kamu akan diminta pertanggungjawaban ya, akan ditanya anin naim gitu, tentang semua nikmat yang telah kita terima di dunia ini. Nah, oleh karena itu manusia itu aneh ya. Kita ini suka sekali mendapatkan beban yang berat. Kita kan suka dapat nikmat ya, pengen kaya, pengen jabatan ya, pengen terkenal, pengen dapat pengen punya anak banyak ya, dan lain-lain gitu. Itu sebetulnya kan amanah ya, makanya innal insana dzaluman jahula. Manusia itu banyak zolim dan bodoh ya, manusia itu. Kita ini ya memang kalau kita lihat, kita itu sering hampir tidak mungkin kita tidak berlaku zalim. Makanya kita berdoa pada Allah, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Jadi kita ini
Mudah-mudahan tapi kezaliman yang paling besar itu kan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu menzalimi Tuhan. Ya, kita berbuat sesuatu yang sangat tidak patut, yang sangat kurang ajar lah. Itu menyerikatkan Allah dengan makhluk, ya, menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah itu jadi posisi kita di situ. Ya, kenapa tema saya ingin bahas tentang pendidikan keluarga? Karena inilah nanti yang amanah ini akan kita bertanggungjawabkan. Nikmat kita sebagai orang Muslim ini, saudara sekalian, adalah nikmat kita ini tahu untuk apa kita hidup, dan setelah itu kita tahu mau kemana setelah kita mati. Bayangkan kalau kita nggak ikut nih ya, nggak ikut Islam, ya, kita nggak meyakini kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, kita nggak kenal Quran, ya, kita nggak akan tahu sebetulnya untuk apa sih kita hidup nih. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan seperti binatang. Hum yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka kerjanya hanya senang-senang, makan-makan seperti binatang. Ya, dan ladzatul hissi, ya, kenikmatan hayawaniyah, kenikmatan jasadiyah, itulah yang sebetulnya kenikmatan yang sama kita dengan binatang, itu sama di situ. Ya, kenikmatan syahwat itu di situ. Makanya kita kan punya kenikmatan yang lain, manusia ini bukan sekedar kenikmatan hissi, ladzatul hissi. Ya, tapi kenikmatan iman, ya, kenikmatan pemikiran, itu nikmat. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu bisa merasa bahagia ketika dia bisa menolong orang lain, itu bukan kenikmatan hissi, ya, itu sudah kenikmatan iman. Kalau orang sudah sampai dalam ladzatul iman, ya, halawatul iman, halawatul iman, jadi manisnya iman, lezatnya iman itu kita rasakan, itu derajat kita naik. Nah, itu yang kita harapkan dengan puasa kita itu di situ. Ya, sebetulnya kalau puasa itu kita nggak ada aspek jiwanya gitu, yaitu kita seperti nahan makan dan minum aja, ya. Setelah itu selesai, ya, maghrib nanti kita. Jadi kalau puasa kita manai bagaimana kita tahan, ya, lapar selapar-laparnya, sehingga nanti kita akan merasakan makanan itu lezat-lezatnya kan gitu. Jadi konsepnya kan semakin lapar kita, semakin terasa lezat makanan kita. Gitu. Jadi hanya kita ingin tahu lezatnya makanan itu, berlapar-laparlah kamu gitu ya, supaya nanti lezat betul. Nah, betul, semakin kenyang semakin nggak lezat. Semakin lapar semakin lezat. Kalau target kita puasa sampai di situ, ya, itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas itu. Jadi itu, nah kita nggak ingin begitu. Nah, kembali ke topik kita, bagaimana pendidikan keluarga kita ini amanah. Ya, kita diberikan amanah. Ini udah kawin semua belum? Ada yang belum? Ya. Banyak yang belum kawin. Gak apa-apa, yang belum kawin nanti siap-siap. Ya, jangan kawin dulu sebelum ilmunya nyampe. Banyak yang sudah kawin nggak ngerti ilmunya. Ini sudah punya kawin, sudah punya anak, sudah punya istri, nggak ngerti gimana cara didik anaknya. Ya, jadi banyak orang yang berpikir kawin itu yang penting dia siap jiwa raga, ya, siap hartanya, siap ini segala macam. Padahal yang lebih penting lagi nanti mempertanggungjawabkan di akhirat itu loh, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di akhirat nanti, ya, itu dalam surat Abasa surat 80 yang disebutkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari akhir nanti yafirul mar'u min akhi, ya, seorang itu lari dari saudaranya. Nanti kita punya para bangga punya saudara di akhirat, nggak ada lagi sudah begitu. Lari dia, ya. Wa ummihi wa abihi, bahkan dia nanti lari dari ibunya dan bapaknya. Anak gak mau bela-belain ibunya gitu kan. Kalau ibunya masuk neraka terus anak solidar deh bu, saya ikut masuk neraka, gak ada gitu. Nanti di akhirat gak ada solidaritas keluarga, itu gak berlaku. Ya. Wa sahibati wa bani, dan seorang suami dia akan lari dari istrinya, ya, dan lari dari anak-anaknya. Ya, jadi nanti posisi di akhirat itu betul-betul individual. Jadi kita di dunia ini sebetulnya cuma cuma diuji oleh Allah dengan kondisi kita masing-masing, ya. Makanya kalau kita itu hidup kita itu perspektifnya akhirat, ya, itu sebetulnya enak, pandangan kita berubah. Kita nggak silau dengan kekayaan, jabatan, ya, dengan kecantikan, ketampanan, popularitas, itu nggak silau. Karena semakin banyak nikmat semakin berat di akhirat. Ya. Maka Rasulullah SAW itu, ya, sebelum beliau wafat, ya, Rasulullah itu mengumpulkan masyarakat waktu itu, dikumpulkan terus dikatakan Rasulullah, siapa yang
Aku punya hutang, sampaikan, aku akan bayar. Siapa yang pernah aku sakiti, kata Rasulullah, silahkan balaskan. Jadi Rasulullah itu di dunia ini selesaikan urusannya gitu. Sebab nanti di akhirat itu semuanya ada hitung-hitungannya. Buang sampah sembarangan, sampah itu nanti nyelakai orang lain, itu ada hitungannya. Ya. Kita hafal sebetulnya suratnya itu hafal semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, nanti manusia digiring bergolong-golong gitu kan, bergolongan-golongan gitu. Liyurau a'malahum, untuk dipertunjukkan amalnya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal baik sekecil apapun dzarrah, ya, maka khairan yarah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Siapa yang berbuat amal jahat sekecil apapun, ya, itu ada hitungannya. Makanya baca subhanallah, alhamdulillah, bahkan senyum, ya, itu ada apa? Pahalanya semua ada hitungannya. Ya, Rasulullah SAW itu beliau bersabda, cabang iman terkecil itu menyingkirkan duri dari jalan. Jadi duri ya di tempat kompleks saya itu sering saya ajak warga, janganlah kita membuang bangkai tikus di jalan. Ya, nggak tahu di tempat saya itu suka sekali orang dia udah bunuh tikus ditaruh di jalan, mestinya dikubur, itu penyakit. Rasulullah saja perintahkan duri itu singkirkan, karena itu ganggu orang. Berarti itu masih ada imannya dia, gitu, masih peduli dia, ya, masih ada rasa malu, itu masih ada imannya. Jadi kalau orang udah gak peduli sama orang lain, itu perlu dipertanyakan imannya. Laisa mu'minun, kata Rasulullah, man yasba'u wajaruhu ja'iyun. Bukan orang mukmin, ya, orang yang kenyang dia tahu tetangganya lapar. Ya, jadi orang mukmin itu orang yang peduli ya pada sesama, ya, peduli, tidak merusak lingkungan, tidak merusak ini. Nah, itu sebetulnya iman itu kaitannya dengan akhlak. Kalau imannya kuat, muncullah ya rasa akhlak yang mulia. Nah, semua nanti akan ditanya. Sekali lagi, hubungan kita dengan keluarga kita sekarang ini hubungan di dunia. Maka dunia ini betul seperti yang dikatakan Pak Taufik Ismail dalam lagunya ini. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Setiap kita dapat peranan yang harus kita mainkan. Nah itu. Dunia itu begitu. Sekarang ada yang berperan sebagai suami, ada yang berperan sebagai orang yang cacat, ada yang berperan sebagai presiden, ada yang berperan sebagai gubernur, ada yang berperan sebagai istri, ada yang harus berperan sebagai orang yang tertindas. Ada diuji oleh Allah dia, ya. Dia punya suami, suaminya jahat betul gitu, zolim, anaknya ditelantarkan, ada yang seperti itu. Ya, jadi itu semua ujian. Apa yang terjadi di dunia, refleksinya di akhirat. Gitu. Jadi kalau kita di dunia, kalau sekarang dia gubernur, misalnya, atau wali kota, ya, atau presiden, gitu, nggak peduli dengan rakyatnya, di akhirat hitungannya panjang itu, hitungannya panjang. Jadi makanya kalau orang itu ya di dunia ini ya, dia cacat, ya, dia buta, tuli, bodoh, miskin, ya, nggak punya jabatan apa-apa, itu di akhirat ringan. Apa yang mau ditanya lagi? Ya kan, matanya nggak ada, ya kan, maksudnya itu ringan. Cuma kita di dunia bilang kasihan ya orang ini kan gitu. Padahal, nah kalau orang itu makin banyak nikmat, ya, udah cakep, pinter, keluarganya baik-baik, kaya raya, jabatannya tinggi, itu lama itu pertanyaannya. Itu lama banget itu, harus hitung satu-satu. Kan hidup ini seperti, kan karena kita model ada CCTV ya, itu rekaman nanti diputar di akhirat. Jadi kita itu bisa, innallaha sari'ul hisab, Allah itu maha cepat hitungannya. Langsung keluar, saldonya, minus atau plus. Ya, kalau dia kafir, udah nggak ada hitungan. Jadi kalau kafir itu udah nggak ada hitungan amal. Karena kalau udah kafir, dia pasti masuk neraka, udah. Itu jaminan, udah. Makanya jangan kafir. Gitu. Ini ada orang kafir malah bangga. Meskipun kafir tapi nggak korupsi. Lo gimana? Meskipun ada bapak tidak korupsi tapi kafir, nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau dia sudah kafir, dia mau korupsi, mau zina, itu sudah pasti di neraka. Makanya jangan kafir, karena kafir itu modal. Iman itu kan fondasi. Kalau fondasinya udah nggak ada, itu mau bangunan sehebat apapun runtuh. Itu fondasi. Tapi fondasi itu nggak kelihatan.
Makanya kalau orang Islam mau orang lain tertarik dengan orang Muslim, jangan membanggakan imannya, yang kelihatan itu akhlaknya. Tapi akhlak yang tidak berpihak kepada iman, ya, akhlak itu akan rapuh. Karena dia akan karakter. Karakter itu kan mas dalam bahasa Yunani itu mas apa namanya topeng. Kan dia berperan karakternya apa gitu ya. Dia berperan seperti ini, itu topeng, ya topeng aja. Ya, tapi kalau dia dasarnya iman, ya itu munculnya akhlak. Ya, akhlak itu suatu sikap, ya perbuatan yang dia melakukannya itu tanpa dipikir lagi, sudah otomatis. Ya, jadi tanpa pertimbangan, tanpa disuruh laku otomatis. Jadi disebut akhlak jujur. Misalnya, kalau otomatis sifat jujur itu ada dalam dirinya, dia nggak suka bohong. Ya, itu sudah melekat, ya, sesuatu yang sudah, itu namanya akhlak. Makanya kaitannya dengan khuluq, sama dengan penciptaan. Dia menyatu dalam dirinya, itu akhlak. Nah itu hadirin sekalian. Jadi saya ingin bahas tentang bagaimana kita nanti di akhirat itu ya akan ditanya itu. Jadi di dunia ini sebetulnya dalam Al-Quran kan disebutkan sesungguhnya in azwajakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu adalah fitnah bagimu. Ya. Jadi orang itu suka fitnah ternyata gitu kan. Jadi pada Al-Quran itu mengatakan istrimu, anakmu itu fitnah bagimu. Ya. Tapi kok dia suka fitnah? Nah, makanya hati-hati kalau kita ngomong fitnah, karena dalam bahasa Al-Quran fitnah itu bukan kalau dalam kamu menfitnah saya, ya bukan dalam malah ayat yang sebetulnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya bukan menfitnah begitu, itu asyirku sebenarnya. Ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu maknanya asyirku, ya. Kemusyrikan itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maksudnya gitu, lebih baik kamu mati daripada kamu kafir. Ya, gitu. Jadi berat timbangan kemusyrikan itu. Makanya jangan syirik, jangan kafir. Itu modal soalnya di akhirat itu kalau dia ada iman, ya. Nanti baru ada perhitungan amal, ada hisab, ada mizan, ada timbangan. Ya. Nah makanya kita dikasih Ramadan gitu loh. Ini kenapa Ramadan itu nikmat, karena di Ramadan ini kesempatan meningkatkan amal. Jadi kalau kita main main ular tangga, ya Ramadan itu dapat bonus gitu loh. Ya pas angka dapat tangga naik ke atas. Nah itu namanya itu Ramadan tuh naik ya. Biasanya amalnya 10 kali lipat, ini sampai as-saumuli. Ya lalu jadi saum itu, puasa itu aku, yang Allah yang menghitung. Karena memang unik ya, ibadah puasa ini kan unik banget ya. Kita itu kan gampang banget puasa itu batal. Mau nggak puasa itu gampang kok, pura-pura lapar, pura-pura lemes, bisa aja. Tapi dia puasa atau nggak ada yang tahu kan? Ya nggak ada yang tahu. Kita gampang kan kalau mau masuk ya di ruangan sendirian, makan minum mana tahu. Habis itu pura-pura lemes lagi, ya itu orang nggak tahu sih. Pokoknya dianggap puasa lah gitu ya. Tapi yang tahu hanya kita dengan Allah saja sudah. Nah itu hebatnya punya. Kalau jiwa puasa ini dipertahankan, nggak ada orang korupsi, ya, nggak ada orang mau nyakiti orang lain, ya makanya alhamdulillah ya kalau 7 bulan puasa ini kita itu masih marah aja bawaannya. Nggak tahu ini kayaknya pengaruh bensin. Saya curiga. Ada penelitian yang menyatakan ini pengaruh dari asap bensin, polusi itu ada pengaruh ke emosi, ya. Jadi kalau jalan itu kan bawaannya kita agak ya, jadi nggak peduli gitu ya, nggak ada orang mau ngalah, silakan Pak, ya dulu kan, gitu kan, mahal banget gitu, mempersilahkan orang lain gitu, hak orang lain aja kita serobot, itu kan nggak bener ya. Saya sampai sekarang bulan puasa ini merasa bersalah, karena satu ketika kemarin saya sebenarnya udah malam gitu, tapi saya naik motor terus balik arah, ya. Ya itu mudah-mudahan nggak terulang lagi gitu, nggak terulang. Saya merasa iya salah ini ya, bukan sebab orang lain terganggu dengan perilaku kita itu ya. Jadi lebih baik kalau kita naik motor ya cobalah gitu ya. Saya masih kadang-kadang naik motor juga kan. Dulu saya wartawan 4 tahun, saya keliling, kadang-kadang ngerindu juga. Tapi dulu beda ya, tahun 96 saya dari Depok, saya dulu tugas di istana, wartawan di istana. Saya dari Depok ke istana itu bisa 45 menit ya. Sekarang saya 1 jam baru sampai pasar Minggu. Masya Allah. Jadi
Itulah ya, setelah saya nggak di Jakarta lagi tambah kacau. Nanti kalau saya jadi gubernur insya Allah ya, saya gampang itu, biar lancar gimana. Nggak boleh ada mobil masuk Jakarta. Pasti Jakarta lainnya. Ya. Udah kembalikan transportasi kuda dengan kereta sama sepeda. Ya. Ini kan gampang ya kan, selesai. Nggak usah bangun jalan tol. Ya. Udah kamu naik kuda, ya kan, naik sepeda selesai. Mobil parkir di mana? Bikin tempat parkir di sekeliling Jakarta. Ya, semua parkir di situ, jadi sehat badannya. Ya. Tapi mobil saya kemana nanti di mana? Baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ini kembali ke tadi ya. Jadi dunia ini Pak, kita anak istri itu sebetulnya sementara Pak. Itu itu ujian. Ya. Jadi kalau misalnya Anda dikaruniai, maaf ya, punya, bukan jangan Anda lah gitu ya, yang lain lah gitu ya, punya istrinya jahat gitu ya, itu ujian. Nggak usah khawatir, nanti di akhirat dia tanggung jawab sendiri kok. Ya kan, masing-masing ada hak dan kewajiban kan. Yang itu nanti ikut, ya sudah. Itu ada hitungannya. Nggak ada yang nggak hitung. Semua ada hitungannya. Kalau kita tidak memberikan hak pada orang lain, itu juga ada hitungannya. Nah, salah satu ya, karena temanya pendidikan ini, kewajiban kita itu adalah Al-Quran jelas sekali, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang paling penting. Konsentrasi kita hidup itu di situ. Diri kita dan keluarga kita jangan masuk neraka, gitu loh. Anfusakum wa ahlikum naro, ya, surat At-Tahrim ayat 6. Gimana caranya? Nah, ini mohon dicermati betul. Caranya adalah dengan adibuhum wa alimuhum. Didiklah keluarga kita itu adab dan ilmu. Ya. Saya sekarang hampir tiap hari kadang sampai agak bosan. Ya, ceramah ini itu aja saya. Karena saya merasa kok banyak yang belum paham. Saya memahami ini bertahun-tahun dari kecil. Dari kecil saya ngaji kitab tentang adab, tentang akhlak. Baru sekarang saya paham. Oh, ini dulu ya, saya itu waktu kecil saya ngaji kitab Al-Akhlaq lil Banin, kitab Bidayatul Hidayah, ya. Sekarang saya punya TK, saya punya SD, punya pesantren. Anak-anak saya sendiri sekarang, anak saya itu ada 7. Jadi sekarang saya harus ajar ini kitab-kitab adab dari kecil. Baru saya menghayati maknanya itu. 2 saja. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu adab. Anak kita harus beradab. Adab apa? Gampang. Adab itu pertama adab pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita betul-betul jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Inna syirka la dzulmun adzim, ya. Kemudian yang kedua, adab pada orang tua. Itu persis seperti dalam surat Luqman, ya, ayat 12 sampai 19. Harus diajar adab anak harus pada orang tua, karena nanti ini pertanggungjawabannya kayak tadi itu di akhirat, ya, bukan soal di dunia, di akhiratnya. Kalau anak itu dalam Al-Quran dikatakan wala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan pada kedua orang tuamu itu uff, ya, jangan mengatakan menunjukkan perasaan tidak suka, kamu jangan begitu gitu aja, cuma gitu aja, itu nggak boleh sudah, ya. Jadi menampakkan ketidaksukaan kepada kedua orang tua itu tidak boleh, apalagi membantah, ya, apalagi membandel, apalagi melawan, apalagi durhaka. Oh, itu berat, ya, itu sudah apa? Nah, inilah contoh ya, kitab Adabul Insan, ya. Ini kitab kalau anak-anak dulu ya, anak saya sekarang ini diajar di kelas 5 SD ini. Ya, ini kitab ditulis oleh Said Uthman, mufti Betawi dulu, Adabul Insan. Ini kitabnya kitab Arab Melayu. Ya, tadi sebelum saya kesini pagi tadi saya rapat dengan guru-guru di sekolah saya di pesantren. Saya minta sekarang bukan hanya karena setelah kelas 5 6 itu wajib menamatkan 2 kitab ini. Ya, Adabul Insan dengan Risalah 2 Ilmu. Itu untuk anak SD. Kelas 5, kelas 6. Karena ini adabul insan ini anak harus tahu adab. Sederhana kok, ya. Ini bahasa Arab Melayu. Ini penting karena ribuan karya ulama kita ditulis dalam huruf Arab Melayu. Jadi kalau anak-anak kita tidak bisa membaca huruf Arab Melayu ini, dia akan terputus dari sejarahnya. Jadi di Nusantara ini dulu khazanah ilmu Islam tulisannya begini, Arab Melayu. Kalau saya di kampung dulu dari kelas 1 SD saya sudah wajib belajar ini.
Saya pagi SD, siang sekolah Arab namanya. Sekolah Arab itu memang nulis Arab terus, huruf Arab Melayu, ya Arab Pegon. Kalau di Malaysia diwajibkan anak-anak itu belajar Arab Jawi, terus Arab Jawi. Karena kalau dia bisa baca ini, ya itu akan terbuka khazanah dia banyak. Nah, termasuk ini. Jadi orang harus tahu ini, ya, karena jadi sejarah itu sebetulnya Islam itu membangun ilmu. Kenapa sekarang anak-anak tidak tahu, tidak mengidolakan para ulama? Karena mereka tidak tahu karya para ulama. Gitu. Ya, kayaknya dia tahunya kan cuma sejarah itu ya batu, candi. Kayaknya dia lebih memuja batu daripada ilmu. Ya, dikit-dikit bikin patung, dikit-dikit bikin patung. Nah, itu nggak menghargai ilmu. Ya, padahal kalau dana untuk patung itu dibuat dana pendidikan, dana kesehatan, ya itu manfaatnya besar sekali. Jadi adabul insan ini sama. Dia pertama adab pada apa aja yang diajarkan ya. Adab hamba kepada Tuhannya. Ya. Kemudian yang kedua adab anak kepada ayah bundanya. Itu adab yang kedua. Yang ketiga adab orang kecil punya kelakuan yang patut kepada orang besar. Ini kitab abad 19. Nah, dulu sudah diajar begini. Ya. Kemudian adab yang keempat, adab orang yang muda kepada orang tua. Harus tahu adabnya bagaimana kamu itu dengan kakaknya, ya, dengan saudaranya yang tua, jangan tidak sopan. Ya, kemudian yang kelima, adab kelakuan bapak mengajar anak-anaknya. Di sini bapak nih, bukan ibu yang ngajar ya. Jadi bapak itu harus ngajar loh, ya, anaknya itu. Ya. Sebetulnya nanti, nah kalau bapaknya sibuk, bantu ibunya. Kalau ibunya sibuk juga, ya pembantunya. Nah, di sini dikatakan begini, bermula terlebih fardu atas bapak bahwa mengajarkan anaknya mengaji atau menyerahkan kepada guru yang betul ajarannya. Nah, jadi kalau bapak ibunya nggak bisa ngajar, wajib menyerahkan kepada guru yang baik, guru yang betul ajarannya. Nah, ini apa aja yang wajib diajarkan kepada anaknya oleh bapak ini? Maka setelah ia tamat, ya, maka diajarkannya ilmu yang wajib-wajib, yaitu sifat 20. Ini mazhab Asy'ari, jadi mengajar akidah, ya. Dan rukun-rukun, dan perintahkan dia membuat ibadah yang wajib. Ya, harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak, ya. Dia wajib memerintahkan dan menjauhkan segala yang haram. Jadi kewajiban kita, karena kita harus tahu, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, gitu ya. Dan perintahkan dia bercampur kepada orang baik-baik. Nah, gitu. Jadi setelah itu pergaulan, ya. Kita orang tua wajib nih, ya, mengawasi. Nah, kalau dulu belum ada internet, belum ada medsos, jadi masih masih nggak seberat sekarang. Kalau kita sekarang bukan yang ngawasi yang fisiknya, orang tua sekarang harus mengawasi pertemanannya di medsos juga, ya. Jadi kalau ini tugas istri saya kalau bisa sering. Istri saya anak saya itu Facebooknya harus bisa dikontrol semua. Ya, tadi malam, loh, kamu kok like ini? Kenapa? Kan dia nggak bener. Nah, nanti kamu kok ganti temennya siapa? Itu harus jangan ngasih handphone saja, ya. Anak harus kasih, karena ini termasuk kewajiban ini, ya, harus bergaul supaya mendapat ikut kelakuan yang baik dan ditegahkan dia. Dulu bahasanya ditegahkan, bukan dicegah, ya. Ditegahkan dia daripada bercampur kepada orang-orang jahat atau anak-anak yang tiada dapat ajaran. Ya, jadi maksudnya anak-anak yang nggak berpendidikan, yang akhlaknya buruk, jangan bergaul. Ini penting pergaulan. Tugas kita orang tua. Sebab itu menarik pada perangai jahat dan ditegahkan pula daripada mengadu-ngadu. Nah, kita harus cegah anak kita suka ngadu-ngadu. Ini hebat ya, kitab abad 19 ini udah ngajari gitu loh. Seumpama jangkrik. Nah, waktu kecil dulu saya nggak suka adu jangkrik juga, nggak boleh sebenarnya. Ya, atau ayam, ya, atau kelapa. Adu kelapanya apa ya? Dulu ada tradisi adu kelapa, ya. Supaya jangan perangainya suka mengadu satu sama lain. Jadi kalau dia biasa ngadu-ngadu sejak kecil, ya, nanti kalau gede dia tukang ngadu-ngadu, gitu. Supaya dia perangainya nanti nggak suka mengadu satu sama lain, gitu.
Ditakuti nantinya ia suka adu hadoroh, maksudnya adu pelajaran, atau adu kiroah, atau adu ilmu. Jadi ulama dulu sangat menjaga masalah keikhlasan dalam ilmu. Ya, jangan suka. Nanti kalau kamu suka adu ayam, adu cangkrik, kamu nanti suka adu ilmu, bangga-banggaan dengan ilmunya. Ya, itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu saya ngaji waktu SMP di kampung dulu. Jadi Imam Al-Ghazali mengingatkan, kalau kamu belajar, ya tujuannya supaya kamu jadi orang hebat, supaya kamu bisa mengungguli yang lain, supaya kamu nanti menjadi pusat perhatian manusia. Kamu sudah menghancurkan agamamu. Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Jadi yang paling penting belajar itu nanti ikhlas, niatnya ikhlas, supaya dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, maka kesudahannya itu menjadi kebinasaan dunia akhirat adanya. Jadi kalau orang suka ngadu-ngadu ya, apalagi sok-sokan unggul-unggulan semua ini. Nah sekarang gimana kalau musabaqah? Nah itu perlombaan. Ya musabaqah boleh. Ya, tapi bukan, harus dijaga betul niatnya supaya bukan untuk sok-sokan, ya, tapi itu untuk musabaqah, perlombaan. Ya berlatih lah gitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh yang harus diajarkan oleh orang tua ya kepada anaknya. Adab ini namanya kitabnya Adabul Insan. Adab di sini diartikan dengan kelakuan yang baik. Jadi kita harus mengajar anak punya kelakuan yang baik. Pasal yang ke-6, adab murid kepada guru yang mengajar. Nah harus tahu. Jangan sampai anak nggak tahu adab kepada gurunya. Saya meskipun saya ngajar juga di pesantren, di satu pesantren itu, anak saya juga ngaji di situ. Gurunya itu mahasiswa saya, kiainya itu mahasiswa saya. Tapi saya tetap minta ke anak saya harus taat. Jadi kalau misalnya dia nggak suka dengan kebijakan kiainya itu, kan misalnya soal handphone, kadang-kala kiainya itu buat kebijakan yang berbeda, anaknya boleh, santrinya nggak boleh gitu. Nah itu santri protes, gitu kan. Nah saya bilang nggak boleh begitu, itu kebijakan. Ya kamu harus taat, ya dengan guru. Jadi karena taat pada guru itu termasuk syarat untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ya, itu makanya kalau sekarang anak saya yang kelas SMP ini sekarang harus wajib menamatkan kitab Ta'limul Muta'lim. Kalau dulu saya SMA, saya tinggal di pondok, jadi tiap bulan puasa begini biasanya ngaji ya, full 1 bulan itu. Kitab yang wajib ditamatkan mesti Ta'limul Muta'lim. Ya, biasanya 1 bulan itu tamat. Jadi adab, kemudian adab mengaji ilmu. Ya, kemudian adab kelakuan guru yang mengajar ada. Adab membuat ibadah kepada Allah SWT, ya adab ibadah. Kemudian adab pergi sembahyang Jumat, adab pergi sembahyang hari raya, sampai detail ya. Adab pergi melawat ke rumah orang yang kematian, adab puasa bulan Ramadan, ada sendiri. Ya, adab kelakuan pukul beduk. Ini ternyata ini bisa jadi masalah pukul dulu. Tradisi beduk itu bisa menjadi persoalan. Bagaimana adab? Ya, di pesantren saya yang baru beberapa bulan di Depok tadi, itu ada masalah karena di situ ya ada orang yang menyalakan speaker pukul 2 pagi sudah kenceng gitu, lagu opik, lagu ini gitu ya. Maksudnya bangunkan orang sahur. Nah orang lain protes kan, ya, marah. Gitu. Jadi sebetulnya ada adab. Ya, dulu diajari kalau anak-anak itu kamu harus ini adab bertetangga ya. Ini penting sekali ya. Adab aturan membaca Quran dan seterusnya. Ini contoh ya. Jadi kalau diartikan adibuhum wa alimuhum, ajari anak itu adab tadi itu. Adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada orang tua, adab mengaji, adab ini supaya dia beradab. Itu kewajiban. Yang kedua, wa alimuhum. Ajari anakmu ilmu. Nah, ilmu apa yang wajib? Ya. Makanya di anak-anak saya sekarang di sekolah ya itu ngaji ini Risalah 2 ilmu. Ini sama kitab Said Utsman, Mufti Betawi juga, bahasa Arab Melayu ya. Pada menyatakan perbedaan antara 2 macam ilmu dan 2 macam ulama. Jadi ilmu itu ada 2, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu ada 2 jenis, ada ilmu yang nafi, ada ilmu yang ghairu nafi. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang wajib dipelajari, kata Rasulullah kan, thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang wajib itu ilmu yang nafi. Ya. Nah, ilmu yang ghairu nafi, ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2.
Ada dua jenis. Ada ilmu yang menimbulkan kemudaratan, ada yang tidak. Hati-hati loh, ada ilmu yang kalau dipelajari itu menjauhkan dia dari Allah, menjadikan dia sekuler, menjadikan dia tambah durhaka pada Allah. Ya, itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu yang merusak, ilmu yang mengacaukan, ilmu yang mengatakan semua agama benar. Itu termasuk ilmu yang mudarat. Ya, itu haram dipelajari. Ya. Termasuk Imam Al-Ghazali mengharamkan belajar filsafat pada orang yang tidak mampu. Ya, itu ilmu yang berbahaya. Tapi bagi dokter, gitu ya, seperti ini, ilmu yang berbahaya seperti penyakit. Ya. Kalau saya itu kuliah saya kedokteran hewan, jadi saya belajar virologi, virus, bakteri itu 2 semester. Jadi kita kalau belajar ilmu penyakit itu tahu, misalnya ini ilmu penyakit, yang boleh berinteraksi dengan penyakit itu hanya yang tahan saja. Gak perlu semuanya ini ilmu mudarat nih. Tapi kalau dia dilemahkan dia menjadi vaksin. Ya. Makanya dalam araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi wa man lam ya'rif asyarra min al-khairi yaqa'u fihi. Aku tahu yang buruk bukan untuk mengikuti yang buruk, tapi untuk menjaga diri. Seperti kita tahu makanan ya. Makanan itu kan ada 2 jenis. Ada makanan yang menyehatkan, ada makanan yang tidak menyehatkan. Nah, ilmu itu begitu sama juga kayak makan. Ilmu itu kan makanan jiwa. Jadi ada makanan yang menyehatkan, ada makanan yang merusak. Nah, kita harus tahu. Jadi makanan kan kita harus tahu nih. Ya, kayak saya ini kan udah over, berat saya sudah di atas 80. Ini udah over nih. Maka saya harus tahu makanan yang bisa kolesterol saya sudah sekian gitu ya. Itu masuk makan, sama ilmu juga sebetulnya. Nah, inilah betapa banyak ya sekarang orang tua tidak mengerti mana ilmu yang, sehingga orang tua nyekolahkan anaknya sampai anaknya kuliah, dia nggak ngerti anaknya diajar apa, ya, anaknya diajar ilmu manfaat atau enggak dia nggak tahu. Yang penting pokoknya anaknya sekolah, dia biayai, selesai. Hati-hati, anak itu diajari banyak hal yang tidak tepat. Ya. Saya sering menyampaikan bagaimana dalam berbagai forum-forum di sekolah, guru-guru gitu. Saya mimpin program S2, S3 pendidikan Islam. Ya. Itu setelah saya cek kurikulum-kurikulum yang ada masih banyak. Sampai sekarang masih kurikulum sejarah dan biologi misalnya itu masih mengajarkan manusia itu keturunan monyet. Masih itu sampai sekarang. Anak saya sendiri ada yang kuliah sejarah di satu universitas Islam. Masih diajari asal-usul manusia Indonesia itu. Jadi dia kan pendidikan guru sejarah. Saya materinya apa? Masih begitu. Asal-usul manusia Indonesia itu dulunya itu monyet. Anda, bukan saya ya. Itu kata buku sejarah begitu. Manusia Indonesia. Ya, kalau saya orang Jawa. Ya. Jadi asal-usul di buku sejarah itu kecem juga. Dikatakan buku sejarah SMA itu ya. Manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang bernama hominid, sebangsa kera. Anda lihat di internet, klik aja hominid, gitu. Akan keluar nanti makhluk yang bulunya lebat, ya, jalannya sudah tegak, ya, nggak pakai baju, mulutnya monyong. Itu hominid, dikatakan sebangsa kera. Jadi Anda ini, ya, ini kata buku loh ya, bukan kata saya, ini kata buku sejarah ya, itu gitu. Adalah sisa-sisa kehidupan bentuk sempurna dari monyet, kira-kira begitu. Ya, itu kan menghina monyet. Ya. Loh iya dong, dia mengatakan manusia sekarang ini bentuk sempurna dari monyet. Berarti kan monyet itu nggak sempurna, iya kan? Monyet sempurna jadi manusia. Coba monyet bilangin begitu, marah. Ya. Untung monyet nggak paham. Jadi dia menghina monyet. Monyet ya monyet, manusia manusia gitu ya. Monyet itu ya sudah sempurna, ya monyet itu sempurnanya. Itu apa? Anda merasa lebih cakep dari monyet? Ya kan? Kan menurut kita versinya monyet kan lain lagi. Iya kan? Menurut monyet yang cakep tuh yang mirip monyet kan begitu kan? Jadi kontes monyet yang cakep nggak bisa disamakan dengan kontes manusia yang cakep. Jadi saudara sekalian ya, ini salah nih kurikulum ini, salah besar. Karena kita ini keturunan Adam, kita ini keturunan Nabi. Ini konsekuensinya panjang. Karena kita dipaksa mengakui keturunan monyet, maka konsep manusia pun
Itu yang diajarkan di sekolah sampai perguruan tinggi, masih konsep monyet. Manusia hanya dilihat dari aspek fisik saja. Ya. Teori kebutuhan, coba. Kebutuhan manusia ada berapa? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer apa? Sandang pangan Pak. Nah, iya kan? Itu kebutuhan apa? Primer. Makan, minum. Kebutuhan apa itu? Primer. Manusia itu kan nggak sama dengan monyet. Di mana bedanya yang paling substansial manusia dengan monyet? Itu jiwanya. Ya. Dan jiwa manusia itu tidak butuh apa makanan yang paling enak sekarang. Bayangkan aja, ya, mumpung kita lapar nih. Apa namanya? Apa? Saya udah jam 1 lewat. Apa namanya? Ya, apalah rawon, soto Betawi, ya misalnya pecel, kalau saya pecel ya kan senang gitu ya. Apa steak, apa pokoknya gitulah. Ya, nggak butuh itu kan fisik ya kan. Tapi jiwa kita nggak butuh itu. Ya kan. Dan sekarang kalau kita bilang manusia, apa itu manusia? Asal usul manusia. Loh, dia bicara manusia, asal usul. Kok yang diteliti tulang? Jadi menyimpulkan asal usul manusia itu dengan meneliti tulang belulang, fosil-fosil itu. Kan nggak nyambung. Manusia itu inti utama yang dia disebut manusia karena jiwanya, karena ruhnya itu. Kita ini manusia ini ada unsur jasadiah, yang unsur jasadiah itu akan kembali dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini kalau jasad kita sama dengan monyet. Memang jasad ini dari unsur-unsur tanah. Tapi kita ada unsur ruh. Wa nawakhau fihi min ruhi. Aku tiupkan, kata Allah ya. Itu sebagian dari ruhku. Kita ini ada unsur ketuhanan. Nah makanya jiwa kita itu tidak butuh itu. Jiwa kita itu butuh sesuatu. Apa kebutuhan jiwa kita? Ibadah. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir pada Allah kamu menjadi tenang hatinya. Ini salah. Jadi kalau sekarang ya kita biarkan anak-anak kita ikut konsep-konsep materialisme begini, ya lama-lama terpengaruh. Oh ya kebetulan, makanya yang di hidupnya dikejar makan. Ya, pertama kali makan. Ya kita lapar nih memang, gitu. Kita butuh makan memang, tapi jiwa kita ini butuh ibadah. Makanya orang ya, meskipun dia sudah terkenal, kaya raya, jiwa, semua unsur fisiknya terpenuhi, rumahnya bagus, ujungnya narkoba. Kenapa? Jiwanya tidak terpenuhi. Dia tidak bahagia. Dia pengen kuasa gitu kan. Kekuasaan itu kenikmatan tertinggi. Belum ada, saya belum dengar ada presiden terus kayaknya nggak enak jadi presiden deh. Ganti dah saya. Itu nggak ada itu. Coba, karena itu orang itu pengen dihormati. Salah satu jiwa manusia itu kan pengen. Itu kebutuhan dia. Ya, kebutuhan yang paling tinggi apa? Ibadah. Jadi kalau ngajari anak-anak sebenarnya kebutuhan primer manusia nomor 1 ibadah. Pak, ntar kalau jawab soal gimana Pak katanya? Ya, kebutuhan pokok manusia adalah A, ibadah, ya, B, makan, ya, C, tidur, ya, D, rekreasi, ya. Dijawab ibadah, nggak dapat nilai, ya, tapi dapat pahala. Terus pilih yang mana? Ya. Sama kayak gini, Pak, gimana soalnya? Saya tanya, kalau asal usul manusia Indonesia adalah A, Adam, B, monyet, D, tuyul, C, cacing misalnya, ya, D, cacing. Terus pilih yang mana? Dijawab Adam dapat pahala, tapi nggak dapat nilai. Dijawab monyet dapat nilai, tapi nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Saya bilang ya jawab Adam lah dapat pahala. Ya kalau selemah-lemahnya iman ya jawab monyet tapi sambil istighfar. Itu kalau mau dapat nilai juga, mudah-mudahan diampuni Allah. Ya Al-Quran, kita itu dari Nabi Adam dibilang dari monyet. Nabi Adam itu bukan monyet pasti, karena monyet itu tidak punya jiwa. Ini ya sekalian ya. Jadi ini kita harus hati-hati tuh, di sekolah diajari apa anak itu? Diajari sejarah. Coba Anda lihat ya, anak-anak tanya, tokoh pendidikan nasional Indonesia siapa? Hah? Siapa? Nah, kok Anda bisa Ki Hajar itu lahir tanggal berapa? Hah? Lahir tanggal berapa? Ki Hajar Dewantara lahir tanggal berapa?
Tahu nggak? 2 Mei. 2 Mei itu maulidnya Ki Hajar. Jadi setiap tahun anak sekolah itu memperingati maulidnya Ki Hajar Dewantara. Ya, bid'ah nggak itu? Ya, memperingati maulidnya Hari Pendidikan Nasional. Kan pertanyaannya loh, apa dengan Ki Hajar? Kok anak-anak kita disuruh memperingati maulid seseorang? Apa hebatnya Ki Hajar itu? Kenapa bukan maulidnya Ki Hajar Madahlan? Kenapa bukan maulidnya Ki Haji Hasyim Asy'ari? Kan tokoh pendidikan di Indonesia itu banyak. Bahkan Taman Siswa itu lebih belakang. Berdiri tahun 1922. Tebu Ireng lebih duluan. Pesantren Tebu Ireng Ki Hasyim Asy'ari itu, Ki Hasyim Asy'ari menulis kitab-kitab tentang pendidikan, kitab tentang ilmu. Beliau pejuang, pahlawan nasional juga. Mendirikan pesantren yang sampai sekarang masih bertahan. Hebat pesantrennya. Pesantren Tebu Ireng. Ki Hajar Madahlan mendirikan Muhammadiyah, mulai dari pendidikan juga. 1912, 10 tahun lebih dulu dari Taman Siswa. Kenapa kemudian anak-anak kita nggak kenal Ki Hajar Madahlan? Ajarannya apa? Itu ajarannya adab. Jadi dari sejarah saja anak kita dididik tidak beradab, tidak menghormati para pahlawan. Kita kalau mau anak kita hormat, harus hormat sama sahabat Nabi, hormat sama ulama-ulama besar, hormat sama pejuang-pejuang Islam. Buya Hamka nggak kenal, Natsir nggak kenal. Ada yang dari Palembang nggak? Ada yang dari Palembang nggak? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Istri saya orang Palembang. Istri saya tanya, kamu kenal nggak Syekh Abdus Somad Al-Falimbani? Ya, seperti itu orang Palembang. Saya tanya, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani nggak tahu. Padahal itu ulama besar yang menggerakkan jihad di Nusantara melawan penjajah. Jadi karena nggak kenal, jadi bagaimana kita mau anak-anak jadi pejuang Islam menjadi nggak tahu? Ya, jadi orang tua wajib menanamkan itu. Harus kenal itu anak kita, harus kita kenal. Ya, siapa itu Buya Hamka? Dia boleh kenal Ki Hajar Dewantara, tapi harus lebih kenal Ki Hasyim Asy'ari, harus lebih kenal Buya Hamka, harus lebih kenal Muhammad Natsir, harus lebih kenal Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan seterusnya. Tokoh-tokoh pendidikan. Kalau tokoh perempuan, dia kenal Kartini. Kalau ditanya apa hebatnya Kartini, sungguh besar cita-citanya. Kartini itu tetangga saya. Kartini orang hebat. Ya, dia orang Rembang, saya orang Bojonegoro. Kalau pulang kampung saya lewat. Biasa saya anak-anak kadang-kadang main di makam Kartini. Kalau di Rembang ya ada makamnya. Ada bukan makam taman Kartini. Tapi kalau dia kenal Kartini, dia harus lebih kenal daripada tokoh-tokoh wanita yang hebat dulu. Di Indonesia ini banyak tokoh yang hebat, yang jauh lebih hebat dari Kartini. Kita punya Laksamana Malahayati, Jenderal Angkatan Laut pertama di Aceh. Bahkan dia panglima perang kerajaan Aceh. Perempuan abad 15 sudah jadi panglima perang kerajaan. Itu bukan sembarangan. Ada Ratu Syafiatuddin, Ratu Aceh. Ada Ratu Siti Aisyah Bone, ahli sastra, ya, ahli politik. Jadi ada El Rahma El Yunusiyah, seorang ulama wanita. Jadi kita ya adab itu bagian dari adab, kita harus menanamkan itu pada anak kita, harus tahu, ya, harus tahu. Jadi ini, nah kalau orang tuanya sendiri nggak tahu ya belajar. Makanya yang belum kawin jangan kawin dulu sebelum hafal. Ya, harus tahu siapa ulama yang benar, siapa tokoh pejuang, siapa ya. Ngaji dulu yang benar, nanti bisa didik anaknya. Kasihan anaknya nanti. Bapaknya nggak ngerti, ibunya nggak ngerti, anaknya nggak ngerti lagi. Nanti di akhirat ditanya, anaknya, saya nggak pernah diajari bapak saya. Oh, udah, tonjok itu bapak kamu. Ya Allah, ini nggak bapak ibu saya nggak pernah ngajar adab begitu, kan gitu yang menjadi masalah. Ya nanti akan saling menuntut. Apalagi nggak tahu dia adab pada tetangga nggak tahu, adab pada saudara nggak tahu, adab kepada orang tua tidak tahu, ya, adab kepada para ulama tidak tahu. Ini ya, ilmu ini ke situ. Ya, ilmu itu hati-hati dengan ilmu yang mudarat. Coba tanya anak SMP sana, ya. Contoh negara maju itu mana? Disebut negara maju itu contohnya apa? Negara kita disebut negara apa? Sedang berkembang. Terima nggak kita kategori itu?
Kan gitu kan, dari dulu zaman Nasuraina sampai Asuena ya. Orang Jawa kan dulu zaman saya, maksudnya zaman dulu tuh anjing itu nggak dimakan. Sekarang itu anjing udah dimakan. Kalau bahasa kampung saya gitu, zaman Nasuraina, ya, zaman anjing tidak dimakan, ya, sampai anjing sekarang sudah dimakan dan dibilang enak. Ya, kalau kita ke Solo itu banyak sate jamu, ya. Sate jamu itu artinya sate anjing. Ya. Kalau Anda jalan dari Medan ke Aceh, itu ada itu kan B1, B2 gitu kan. Ya, itu kalau sate B1 itu anjing, ya, sate B2 misalnya babi ya. Nah, B1, B2 ada itu. Ya, jadi itu kita harus tahu nih, anak-anak kita harus diajarkan tentang adab yang betul. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ya, tugas mencari ilmu bagi kita orang tua ini tetap tidak berhenti sampai mati. Hati-hati dua hal, ya, dua penyakit yang menurut saya sekarang ini sangat banyak menjangkiti umat kita. Satu penyakit sekolahisme. Sekolahisme itu merasa setelah sekolah selesai nggak wajib cari ilmu. Cari ilmu itu ya sekolah ya cari ilmu. Selesai sekolah selesai cari ilmu. Saya selesai doktor saya, mesti kalau dikasih riwayat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Saya tanya, setelah saya S3 saya nggak ada pendidikan lagi. Di masa Nabi tidak ada sekolah, di masa Nabi nggak ada kampus. Apa Nabi dan sahabat itu nggak berpendidikan? Nah, jadi ini kata pendidikan sudah direduksi menjadi sekolah. Orang yang tidak sekolah dibilang tidak berpendidikan. Salah. Kamu wajib sekolah, bukan wajib sekolah. Wajib cari ilmu. Ilmu yang wajib dicari itu mungkin ada di sekolah, mungkin tidak ada. Bahkan mungkin di sekolah anak itu diajari ilmu yang nggak benar. Akhirnya apa? Anak jadi durhaka, anak akhlaknya buruk, ya, anak jadi malas, anak jadi tidak semangat cari ilmu. Itu di situ. Jangan dikira ilmu itu kalau salah, itu pengaruhnya ke anak itu buruk. Maka kita harus kontrol. Apalagi yang paling berat nanti kalau anak sudah kuliah, itu lebih berat lagi. Saya harus baca buku anak saya. Kamu tadi kuliah diajar buku apa ini? Terus materinya apa ini? Buku ini, Pak. Nah, itu salah. Ya. Ya. Tapi dosanya pakai jilbab. Alah, pakai jilbab Anda nggak benar juga. Coba, ya, ternyata relativisme. Ya, muatannya. Jadi, nah kalau saya bayangkan, kalau orang tua nggak ngerti sekarang ini, gimana dia bertanggung jawab? Jadi itu yang berat menurut saya ya, kalau punya anak itu bukan sekedar ngasih makan, bukan sekedar anak bisa sekolah, bisa kuliah. Tapi menurut saya yang paling berat kita bertanggung jawab di nanti adalah anak kita tuh cari ilmu yang benar apa enggak. Ya, saya kira begitu ya kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum narot, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah adibuhum wa alimuhum. Ya, didiklah anakmu adab dan ilmu. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Adrian Husaini atas pemaparan materinya terkait dengan pendidikan keluarga dan tantangan globalisasi. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Kami persilakan kepada para jemaah, barangkali ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Ya, kalau nggak ada, ada. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya dalam konteks tadi pendidikan dalam keluarga, kum anfusakum wa ahlikum naro, bahwa sekarang dewasa ini banyak orang tua yang kurang peduli terhadap anak-anaknya yang tidak berjilbab atau menutup auratnya. Seperti yang kita ketahui, kalau seseorang perempuan tidak berjilbab, kemudian rambutnya itu terlihat oleh yang bukan mahramnya, itu bahkan terancam hukuman 1 lembarnya terhitung ya Pak Ustadz ya. 1 lembar rambutnya yang terlihat, kemudian 1 helai rambutnya, dan apakah benar juga dengan ancaman tidak dapat mencium baunya surga, seperti itu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alatnya ada?
Ya, yang penting begini ya, kita ini sebagai orang tua ya wajib membiasakan anak-anak supaya dari kecil kalau bisa sudah dibiasakan pakai jilbab. Ya, kita usahakan. Kalau saya merasakan sekarang ini bukan hanya pakai jilbab yang berat gitu. Pakai jilbab yang benar itu juga berat. Saya punya anak, masya Allah, berantem terus sama ibunya sama saya juga. Karena rupanya di kampusnya itu memang saya berarti jarang yang pakai jilbab yang, ya saya bilang kamu boleh pakai celana, tapi cobalah yang atasannya itu agak ke bawah kan, menutupi pantatnya lah minimal gitu. Itu sampai ke bawah, kalau bisa di bawah lutut, ya itu sudah lebih sopan. Itu jawabannya, nggak ada pak yang begitu di kampus. Nggak apa-apa, terus saja. Ya, terus alhamdulillah lama-lama, ya kalau suruh pakai gamis memang dia merasa terasing gitu, di komunitasnya. Jadi kalau dari kecil kita biasakan, ya. Jadi kalau kita orang tua ya sudah diwajibkan dibiasakan. Ya, yang paling berat kan kalau misalnya orang tuanya tidak berjawab, nanti anaknya nggak ngikut. Itu berat. Sekarang pakai jilbab itu udah gampang. Di zaman saya dulu waktu jadi wartawan tahun 90 ya, itu saya masih nemeni teman-teman mahasiswa demo-demo terus minta dicabut larangan jilbab di SMA. Itu baru dicabut larangan jilbab di SMA itu Desember 90. Ya, dulu nggak boleh. Dulu kalau ada anak yang pakai jilbab di sekolah dikeluarkan. Di Bandung ada yang di SMA yaitu pakai jilbab dia disuruh belajar di luar kelas, suruh lihat dari jendela. Ya, jadi dulu tuh berat. Sekarang ini pakai jilbab udah wah, jilbab udah pakai istana. Istri Pak Jokowi juga kadang-kadang pakai jilbab, ya. Istri Pak Yusuf Kala juga pakai jilbab. Sudah banyak lah, artinya orang sudah gak asing. Makanya dulu ingat gak waktu dulu istilah kerudung tutut, ya. Mbak Tutut tuh punya jasa besar, ya. Mensosialisasikan kerudung, meskipun kerudung tutut kan kelihatan jambulnya ya di depan gitu, tapi lumayan, ya kan. Ya itu sosialisasi karena dulunya dilarang. Kita kan begini ya, suka melihat sekarang, makanya lihat sejarah ya, jilbab itu kayak apa perjuangannya sampai sekarang puluhan aja udah berjilbab, masya Allah, nggak terfikir. Saya itu dulu serumah ya, teman saya di IPB itu bapaknya kolonel, sampai saya itu baca bapaknya itu punya panduan ciri-ciri EK. Dulu musuh negara ini misalnya dua, EK, ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu. Kalau sekarang kan lain lagi istilahnya, tapi selalu negara itu merumuskan selalu musuhnya apa. Kalau dulu EK, ekstrem kanan, ciri-ciri ekstrem kanan itu dia suka baca surat Al-Baqarah 120 misalnya gitu. Ada intel kan di lapangan cuma, ini ekstrem kanan nih gitu. Suka baca ayat ini gitu, ciri-cirinya. Termasuk jilbab. Saya punya kawan di kampus itu pakai jilbab nggak dibiayai orang tuanya kuliah. Akhirnya dia kerja sendiri. Dulu berat pakai jilbab. Nah itu bagus diceritakan kepada anak-anak bahwa dulu pakai jilbab itu tidak mudah, perjuangannya berat. Sekarang semuanya mudah malah nggak mau gitu kan, padahal ringan. Ya insya Allah itu ini saja ya tadi itu ya memang ya dia berdosa. Itu saja, kalau dia nggak pakai jilbab dia berdosa. Ya. Tapi apakah dia bisa masuk surga? Ya bisa. Kan jangan bilang gini, kamu nggak berjilbab ngapain kamu puasa? Enggak juga. Misalnya kan dia pramugari gitu ya, pramugari dia nggak berjilbab. Ya bagusnya berjilbab. Ya berjilbab. Terus kalau enggak ini berdosa, ya tambah perbanyaklah amal baik saja. Nanti kan ditimbang di akhirat, gitu loh, ya kan? Jadi kalau dia berbuat dosa terus, ya. Yang penting jangan membenarkan dosa. Itu sudah kufur. Ya. Jadi bangga dengan dosa-dosanya gitu. Ya. Apalagi bangga dengan kekafirannya, itu susah itu iblis itu. Ya, sudah itu bangga dengan dosanya, bangga dengan kekufurannya itu iblis. Bangga betul. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau kita berbuat dosa dan nanti orang lain mengikuti kita, itu kita akan dapat dosa orang yang mengikutinya. Kata Rasulullah, man sanna sunatan sayyi'atan falahu wisruha wa wisru man amila biha. Siapa yang berbuat jahat dan kemudian akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah ya tadi itu. Tapi jangan dikira saya itu punya pengalaman ya. Saya kenal seorang tokoh hebat sudah meninggal. Waktu saya ke rumah beliau cerita. Karena beliau tokoh hebat. Jadi kalau ceramah itu perempuan-perempuan itu banyak pakai jilbab gara-gara dengerin ceramah dia.
Tapi sang tokoh ini akhirnya stroke. Kenapa? Karena anaknya sendiri dan istrinya nggak mau pakai jilbab. Akhirnya tokoh itu stroke, dia sakit. Sedih betul. Ya bayangkan aja dia ceramah di mana-mana orang ikutin apa namanya dia gitu kan. Itu ujian dari Allah. Ya jadi tadi itu ya soal jilbab itu kewajiban ya kewajiban. Jadi kalau kita usahakan kita mampu ya bagaimanapun juga, kalau enggak ya dosa, banyak istighfar dan banyak diikuti dengan amalan-amalan yang apa tadi yang baik. Ya. Tapi kita jangan meremehkan dosa loh, karena nanti di akhirat kan ditimbang. Ya, nyesel nanti kalau sampai minus ya, masuk neraka dulu. Sakit masuk neraka itu, disiksa itu sakit. Ya udah kamu tebus dosanya dulu. Ya, makanya dikhawatirkan Rasulullah itu yang mengingatkan kita kan jangan jadi muflis, bangkrut. Kita beramal banyak ternyata di akhirat tuh habis. Karena amal itu untuk nambahi nomboi, karena dia suka menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, ya, memaki-maki orang, menzalimi orang, itu banyak itu. Ya. Jadi kalau orang mencuri gitu ya, kalau kita sendal itu dicuri, ya, itu kan di dunia hilang dia, itu nggak akan hilang di akhirat, gitu. Jadi tabungan itu sebenarnya. Makanya kalau kita ini, Allahumma ajirni fi musibati walau khairan minha, udah nggak kembali ya sudah, berarti tabungan saya di akhirat pasti kembali. Orang yang nyuri itu ya kan, pasti nanti kita dapat bentuk yang lain. Itu hebatnya Islam. Jadi kita tuh enak sekali kalau lihat akhirat. Udahlah orang zolim sampai orang membunuh di dunia, oh di akhirat berat. Ya kita lihat kok kasihan dia ya, disakiti segala macam. Makanya yang enak itu di akhirat tuh office boy. Ya. Itu dia nggak menzolimi orang. Paling pokoknya yang penting dia tuh nggak selesai. Tapi kalau sudah kepala bagian, ya manajer, itu udah potensi menzoliminya besar. Ya. Itu harus seperti Rasulullah itu. Di akhir jabatan gitu ya. Rasulullah itu kan sebelum wafat masyarakat dikumpulkan. Siapa yang pernah aku punya hutang, sampaikan aku bayar. Siapa yang pernah aku sakiti, kata Rasulullah, silahkan balas. Nah, bagus nanti. Itu sebelum berakhir masa jabatannya, ya, Pak Jokowi atau Gubernur Jakarta itu kumpulkan masyarakat di Monas, ya. Siapa yang pernah aku sakiti silahkan balas gitu. Nah, itu contoh Nabi itu begitu. Ya, contoh Nabi begitu. Jadi begitu juga kalau orang punya perusahaan gitu kan. Siapa karyawan yang pernah aku sakiti silahkan balaskan. Nah itu cakep. Nah, itu pemimpin yang hebat. Ya. Saya kira begitu ya Mas ya. Baik, adik sekalian ya. Nanti masalah pendidikan ini masalah yang panjang ya. Silahkan berkomunikasi. Soalnya nanti saya sedang menerbitkan satu buku tentang adab ini. Mudah-mudahan nanti bisa di-download. Saya buat e-booknya. Ya, lagi sudah selesai di layout. Nanti bisa dibaca di situ insya Allah. Atau Anda cari aja di internet banyak tulisan saya tentang pendidikan dan adab. Insya Allah itu juga itu kok artikel-artikel banyak saya tulis di situ. Kalau ada masalah-masalah pendidikan silahkan bisa kontak saya juga. Ya karena saya dikaruniai Allah latar belakang pendidikan yang tidak jelas gitu ya. Macam-macam saya udah kuliah kedokteran hewan, saya udah kuliah doktor peradaban, saya kuliah master di bidang hubungan internasional, saya pernah di pesantren, sekarang saya mimpin program S2, S3 pendidikan Islam. Kemudian saya coba di rumah, saya coba di sekolah, saya coba di pesantren. Kerjaan saya keliling di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren untuk dialog ya. Jadi insya Allah ada kalau Anda mau tahu informasi pesantren di mana atau seperti apa ya, kalau saya tahu insya Allah saya sampaikan ya. Jadi yang penting begini sekarang, karena saya banyak terima pertanyaan sampai yang dari Kuwait telepon saya, pesantren yang bagus di mana? Saya bilang pesantren yang bagus di rumah bapak ya, jangan orang tua itu melempar anaknya ke pesantren. Kalau anaknya ditaruh di pesantren bukan berarti orang tuanya nggak peduli gitu loh, harus tetap ya. Anak saya itu di pesantren ada berapa, itu harus tetap kerja keras. Ya, karena pesantren tidak mungkin menyelesaikan problem anak. Apalagi kalau pesantren muridnya banyak. Pesantren itu dia memberikan suasana yang baik. Tapi anak-anak belum tentu. Ya, makanya nanti ada teman saya, kok anak saya pulang dari pesantren tambah males. Saya bilang, ya sama juga. Anak saya juga begitu. Saya bilang gitu. Makanya kita harus melengkapi, orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Jangan merasa saya udah bayar mahal sekolah ini, kok anak saya jadi begini? Ya bukan begitu. Ya enak aja gitu, dilempar tanggung jawabnya ke ke lembaga. Jadi makin berat kalau anaknya banyak.
ya, berat. Jadi makanya kalau laki-laki istrinya satu aja, ya. Kecuali kalau Anda mampu, ya. Bukan hanya mampu memberi nafkah, tapi mampu mendidik. Mendidik itu berat. Ya, itu yang tadi saya katakan, anfusakum wa ahlikum naro. Saya nggak bayangin kalau orang istrinya 4, ya, anaknya 27. Ya, itu saya tanya seorang pengusaha, "Bapak anaknya berapa?" 17. Wah, hebat. Ya, saya merasakan anak saya 7 aja udah susah ya. Tapi tidak mesti ya. Ada orang ulama yang hebat itu, anaknya 24 dan katanya 24 itu hafal Quran semua. Ya, ada yang saya kemarin isi pengajian di keluarga besar Haji Agus Salim. Ya, itu ternyata Haji Agus Salim itu anaknya 10. 2 meninggal waktu kecil, 1 waktu muda tentara, tapi semua anaknya itu dididik sendiri. Beliau tidak sekolahkan. Dan anaknya jadi orang-orang yang hebat, dalam arti orang-orang baik. Dan itu dididik sendiri sama Haji Agus Salim dengan istrinya. Itu tidak banyak yang begitu. Di Sukabumi ada kiai namanya Kiai Sanusi. Itu pejuang kemerdekaan juga, anggota BPUPK. Itu juga mendidik anaknya sendiri dan semua anaknya jadi ulama. Itu didik orang tuanya sendiri. Ini jarang, yang seperti ini langka. Ya. Jadi tugas kita adalah mendidik anak kita sebaik-baiknya supaya anak kita nanti menjadi orang-orang baik, terutama orang bermanfaat. Jadi jangan gini, jangan kasih anak itu beban harta. Maksudnya begini, kamu kuliah di sini ya supaya nanti kamu bisa kerja di sini supaya kamu bisa begini. Jangan, itu urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Yang kita harus tanamkan sama anak kita, kamu harus belajar benar-benar jadi orang baik. Soal kamu nanti rezekinya siapa, Allah yang menentukan. Yang penting kamu jadi yang terbaik. Ya, itu kita harus memberikan motivasi yang betul supaya anak-anak motivasinya adalah motivasi kebaikan. Ya, nah, insya Allah Allah akan berikan rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Ya, jadi jangan membebani anak dengan beban-beban psikologis, beban jiwa yang akhirnya anak saya, kamu jadi dokter ya supaya nanti kamu gini bisa praktek. Oh teman kamu sudah begini. Setelah bayar mahal, kuliah kedokteran, lulus, buka praktek, nggak laku. Ya, kalah sama tukang bekam. Ya, jadi sekarang tukang bekam ya kan, urut itu lebih mahal. Saya panggil tukang urut sekali saya kasih 100.000. Ya, jadi nah itu karena motivasinya kalau orang itu jadi dokter bagus. Ya, kamu harus jadi yang terbaik di situ. Soal bagaimana nanti rezeki itu Allah yang menentukan. Nah ini ya, jadi tanggung jawab kita ini paling penting adalah kita harus menyiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Itu tanggung jawab kita. Ya, jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah yang bermanfaat bagi sesamanya. Sesuai dengan potensinya. Jadi kalau anaknya pinter, didiklah dia menjadi orang yang alim. Berarti dia punya potensi yang tinggi. Tapi kalau anaknya pas-pasan, berarti amanah orang tuanya ringan. Didiklah dia skillnya. Yang penting dia jadi orang yang baik, akhlaknya baik, dan dia punya skill yang baik. Gitu. Gak apa-apa, gak jadi apa saja terserah. Dia mau skillnya, fisiknya bagus, ya, bisa jadi pemain bola, ya, bisa jadi satpam, bisa jadi. Sekarang orang itu ya, masa orang dinilai dari profesinya. Oh dia tukang tambal ban, dia tukang sapu. Itu gak betul. Dia manusia. Iya, tetap dia manusia. Ya, jadi kan ya, baik, saya udah dipanggil-panggil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami tutup ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Untuk besok ada acara buka bersama sekaligus santunan anak yatim. Juga ada lomba puisi yang insya Allah besok sebagai pemateri di acara buka bersama yaitu Ustadz Rahman Ar-Rahman. Baik, sebelum kita tutup kita baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.